Pembangunan dan revitalisasi oleh Gubernur Jabar Kang Emil banyak kita jumpai di kota-kota dan kabupaten di Jawa Barat. Mulai dari Creative Center, jalan, underpass, alun-alun hingga yang akan kita bahas sekarang terkait revitalisasi situ yang sudah ada sejak zaman kolonial dan kini mempunyai fungsi sebagai sarana rekreasi warga Jabar loh. Langsung aja, berikut 5 wajah baru dari situ yang telah dipercantik dan cocok jadi tempat rekreasi keluarga wargi semua. Yang pertama, ada Situ Ciburuy. Situ dengan luas 41 hektar ini mulai direvitalisasi Pemprov Jabar sejak 2019 dengan total anggaran 32 miliar rupiah. Revitalisasi Situ Ciburuy yang memiliki kapasitas tampung air 1,2 juta kubik tersebut sempat tersendat karena anggaran harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun, setelah situasi membaik, revitalisasi berlanjut dan pada 13 Agustus 2022 lalu, Gubernur Jawa Barat Kang Emil meresmikan situ yang terkenal laukna hese dipancing itu wargi. Kini wajah baru destinasi wisata Situ Ciburuy secara keseluruhan tampak lebih cantik dan tertata rapi tanpa mengesampingkan fungsi air baku dan irigasi. Situ Ciburuy juga sempat menjadi tempat peristirahatan favorit para pelaku perjalanan. Area yang dinilai kurang representatif menjadi alasan mereka tak berkunjung untuk beristirahat. Namun, kini setelah revitalisasi, Kang Emil berharap Situ Ciburuy kembali menjadi rest area favorit pelaku perjalanan, baik dari arah Bandung menuju Cianjur dan sekitarnya maupun arah sebaliknya. Yang kedua, ada Situ Wangi Ciamis. Terletak di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, revitalisasi Situ Wangi ini diharapkan bisa mendongkrak ekonomi pariwisata khususnya masyarakat di Kabupaten Ciamis. Sebelum ditata, Situ Wangi ini biasa digunakan warga sekitar sebagai tempat mancing dan area sumber air untuk pengairan area pesawahan dan pertanian lainnya. Namun kini penampilan Situ Wangi Kawali berubah drastis. Akses jalan yang tadinya hanya tanah diganti tembok yang bisa dimanfaatkan warga sebagai area jogging. Selain itu, terdapat sejumlah fasilitas pendukung seperti belasan gazebo untuk bersantai, lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar pesta pernikahan, menara pandang atau menara selfie, sejumlah toilet, amfiteater, area kuliner, galeri, dan fasilitas lainnya. Untuk menata area Situ Wangi Kawali seluas 5 hektar ini, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sebesar 11 miliar rupiah pada tahun 2021. 3. Ada Situ Gede, Kota Bogor. Kawasan wisata seluas 4,2 hektar yang merupakan aset milik Pemprov Jabar kini dilengkapi fasilitas pendukung yang dapat memanjakan masyarakat. Situ ini merupakan interkoneksi dari situ sekitarnya, yaitu Situ Leutik, Situ Panjang, dan Situ Burung. Sehingga pengembangan kawasan ini merupakan upaya konservasi sumber daya air dan pengendali banjir. Lokasinya yang dekat dengan kawasan perkotaan dan pendidikan, serta mudah dijangkau menjadikan Situ Gede sebagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain jogging track, Situ Gede juga dilengkapi sarana rekreasi wahana air, warung kuliner, dan hutan lindung. Secara keseluruhan, pengerjaan penataan revitalisasi Situ Gede meliputi area parkir, pedestrian, plaza, jogging track, gerbang, landscape, shelter, toilet, musola, selfie spot, perbaikan tanggul, dan pengerukan atau normalisasi situ. Keempat, ada Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Pada 14 Januari 2023 lalu, Gubernur Jawa Barat Kang Emil meresmikan hasil revitalisasi tahap pertama Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Jika sebelumnya situ ini terlihat kurang tertata, wajah baru Situ Gede Tasikmalaya pasti membuat kalian takjub loh. Beberapa fasilitas baru seperti gazebo yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan, lampu-lampu indah di area jalan dan gazebo, jalur pedestrian dibuat semakin rapih untuk para pejalan kaki, dan masih banyak lagi. Pengunjung juga dapat berkeliling danau dengan menggunakan perahu yang disewakan. Penataan Situ Gede terus dilakukan pemerintah guna mendorong Tasikmalaya menjadi kota yang fokus pada ekonomi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD serta ekonomi masyarakat sekitar.
Terakhir, ada Situ Bagendit. Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Ekonomi dan Pariwisata, wajah baru Situ Bagendit diresmikan pada 2022. Proyek tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Presiden Joko Widodo. Situ yang digadang-gadang menjadi ikon baru wisata Garut ini terbagi dalam 6 zona, yakni zona 1 untuk wisata publik, zona 2 area kuliner, dan zona 3 area green school atau sekolah hijau, kemudian zona 4 area komersil, zona 5 area water sport atau olahraga air, dan zona 6 area masjid serta konservasi. Ruang lingkup pekerjaan diantaranya meliputi pembangunan jogging track sepanjang 6 km, taman teratai, taman bermain, pusat kuliner, restoran, masjid terapung, dan jembatan swafoto. Itu tadi kelima situ di Jawa Barat yang sudah direvitalisasi. Wargi semua udah datengin situ yang mana aja nih? Yuk, tulis di kolom komentar.